Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min syarri qada wa min darkis syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak salawat channel, selamat jumpa kembali untuk sama-sama menyimak pembacaan buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jalaluddin Rahmat, berguru pada ilahi di bulan suci. Kali ini kita akan memasuki pada bagian hari yang terakhir tentang silaturahmi ruhani. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar dia tak pernah menutupkannya lagi. Setiap kali kita mengakhiri Ramadan dan merayakan Idul Fitri, kita selalu mengadakan acara silaturahmi. Yang lebih populer kita sebut halal bihalal. Kedua istilah itu, silaturahmi dan halal bihalal, bukanlah kata-kata Arab yang tepat. Silaturahmi sebetulnya harus diucapkan silaturahim. Halal bihalal juga tak bisa dipahami orang Arab manapun, kecuali yang pernah datang di Indonesia. Kata ini tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Dalam kamus Indonesia Arab, karangan Abdullah bin Nuh, halal bihalal diartikan al-haflah ba'da yaum Idul Fitri, perayaan sesudah hari raya Idul Fitri. Salah satu hal yang paling menarik dalam ajaran Islam ialah bahwa Islam tidak pernah datang pada suatu kebudayaan yang kosong. Islam selalu diberi warna oleh berbagai celupan dan kebudayaan lokal. Ajaran Islam yang kita praktikkan di Indonesia seperti halal bihalal adalah hasanah budaya lokal Indonesia. Tetapi di samping itu ada juga hal-hal yang sama di seluruh dunia. Di negeri-negeri lain tidak ada acara seperti halal bihalal. Yang demikian adalah budaya lokal guna mewarnai ajaran, guna memberikan mozaik budaya Islam. Idul Fitri adalah nilai ajaran Islam yang universal. Lebaran adalah nilai lokal yang kita berikan kepada Idul Fitri. Karena itu, jangan meminta dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk Lebaran ini. Warna-warna lokal yang diberikan oleh bangsa Indonesia seperti halal bihalal harus dipertahankan sebagai kontribusi kita untuk memperkaya hasanah budaya Islam dan bukan dibasmi atau dibid'ah. Dalam bidang pemikiran dan budaya Islam, kita hampir tidak memberikan sumbangan apa. Orang-orang Persia misalnya bisa membanggakan diri mereka sebagai penyumbang terbesar dalam pemikiran Islam. Kita mengenal Al-Ghazali, Al-Zamakhsyari, dan lain-lainnya. Mereka hampir semuanya keturunan orang-orang Persia. Kalau kita mau melanjutkan sunnah Nabi, di antara yang harus kita lakukan ialah menyebarkan ajaran Islam dengan berpijak pada akar budaya yang ada. Dan bukan dengan memisahkan diri agar kelihatan berbeda serta menganggap perbedaan sebagai amal saleh yang besar. Bagi saya, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara membina hubungan batin dengan orang-orang di sekitar kita dengan berpijak pada akar budayanya adalah strategi yang paling baik. Menurut saya, itulah silaturahmi. Silaturahmi di antara sesama kaum muslimin hanya bisa terjalin bila orang sampai pada kesimpulan bagaimana kita mencari persamaan dan hidup di dalamnya. Yang penting bukanlah label golongan. Yang penting ialah apakah seseorang itu berjuang untuk Islam atau bukan. Hanya dengan itu saja kita bisa menjalin silaturahmi dengan sesama kaum muslimin. Ada beberapa hal yang menjadikan silaturahmi di antara kita ini terputus, yakni kesenangan untuk mencari perbedaan dan menisbatkan berbagai macam label kepada orang lain. Perbedaan pendapat dengan orang lain ini memang penting, misalnya untuk menemukan teori baru. Berbagai penemuan baru dalam dunia pengetahuan lainnya dihasilkan oleh mereka yang mau berbeda dengan orang lain. Berikutnya, yang menjadikan silaturahmi kita terputus adalah berbagai label dan nama yang kita nisbahkan kepada seseorang.
Misalnya, label mazhab, Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Setiap kali kita memasuki suatu gerakan keagamaan, kita segera memperoleh gelar-gelar baru. Padahal, berbagai label dan nama ini akan menjauhkan kita dari Islam. Semestinya kita memberi gelar dengan Islam saja. Saksikanlah bahwa kami orang-orang Islam. Paling tidak, catatlah bahwa mereka adalah manusia juga seperti kita. Cari persamaannya dan berilah label bahwa ia manusia juga. Kalau ada orang lain berjuang untuk Islam, kita harus membantunya. Dengan demikian, silaturahmi di atas sesama muslim akan berjalan dengan baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.